Oke aja, yang penting apa namanya timnas Indonesia ini bisa berkembang. Kita pengen sebagai pemain sepak bola ya, pengen lihat kita itu pengen sepak bola itu berprestasi, pasti begitu. Jangan kayak kita dulu lah istilahnya begitu kan. Kita dulu kayak gini ya, mudah-mudahan kita kalau ada yang bangun terus, yang mau peduli terus, tim nasional pengen yang banyak pialanya kan gitu nah, kayak gitu. Pengennya kita gitu. Ya. Bukti cinta Kevin Dix kepada Indonesia, punya tato di tangan agar selalu ingat dengan negeri leluhur keluarga. Ketika teman-teman sudah mulai ada kepastian nih, ada ketertarikan, biasanya akan ada sesi diskusi dengan Pak Erik. Oke. Di situ biasanya sih lewat Zoom ya. Cerita, Pak Erik akan cerita bagaimana Indonesia berkembang, bagaimana sepak bola kita berkembang gitu ya. Itu membuat mereka tertarik. Jadi pertama Pak Eriknya yang jualan, habis itu ya kemungkinan kita ke depannya bagaimana. Seberapa dekat Kevin Dix dengan Indonesia? Rupanya bek FC Copenhagen, FC Kopenhagen itu, punya tato di tangan agar ingat dengan negeri leluhur keluarga. Semasa kecil, Kevin Dix Bakar Besi sudah tinggal di kota Apeldoorn bersama dengan kedua orang tuanya. Di kota itu, dirinya pertama kali belajar sepak bola di usia 4 tahun. Tempat tinggalnya adalah kawasan yang ditinggali orang-orang dari Maluku. Kota Apeldoorn memiliki sebuah kawasan di mana banyak masyarakat keturunan dari Maluku tinggal, katanya. Di masa remaja Kevin pernah bermain juga di klub Aegon VV bersama striker ternama Belanda, Klaas Jan Huntelaar. Kemudian dirinya menjalani trail dengan Vitesse Arnhem dan mendapatkan kontrak profesional di usia 16 tahun. Karena penampilannya yang sangat baik, pemain keturunan Indonesia itu mulai dipanggil Jong Oranje atau timnas Belanda kelompok umur. Di situ, ternyata mulai banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui dan mulai menanyakan apakah mau bermain untuk timnas Indonesia. Aku dengar katanya aku juga masuk dalam radar PSSI, kata Kevin kepada Yusa Nugraha. Dia mengaku sangat dekat dengan Indonesia. Ibunya adalah warga Indonesia dengan nama belakang Bakar Besi. Kemudian kakek dan nenek dari pihak ibu juga dari Indonesia. Mereka pindah ke Belanda saat usia 5 atau 6 tahun. Meski sudah pindah ke Belanda, mereka masih sering pulang ke Ambon setiap tahunnya. Omaku dari Nusa Laut, Maluku. Aku juga sudah 2 kali ke Indonesia, tapi belum ke tempat asal-usul keluargaku, tuturnya. Oleh karena itu, Kevin mengaku cukup banyak memiliki kenalan dan kontak di Indonesia. Bahkan jersinya dipajang di salah satu kafe yang ada di kota Ambon. Karena kedekatan secara emosional itu, Kevin Dix mengaku suatu saat ingin kembali ke tempat leluhurnya. Aku juga bilang ke orang tuaku, kalau suatu saat ingin kembali ke tempat asal-usulku, ungkapnya. Untuk menggambarkan kecintaannya terhadap negeri leluhur keluarganya, Kevin Dix juga punya tato Indonesia di tangannya. Ada tato Indonesia di tangan, itu untuk menggambarkan dari mana asal-usulku, tegasnya. Meski baru 2 kali datang ke Indonesia, Kevin mengaku selalu kangen untuk kembali. Sebab, makanan yang ada di negara leluhur keluarganya sangat luar biasa. Makanan di sana luar biasa. Makanan favorit nasi goreng dan sate ayam, ungkapnya. Selain itu, ada budaya yang sangat kuat dan hal tersebut sangat menarik. Bahkan, ketika pertama kali datang ke Indonesia, Kevin Dix mengaku merasakan pengalaman yang aneh. Meski tidak lahir di Indonesia, tetapi ada perasaan seolah dirinya sudah pernah berkunjung dan tinggal lama di sana. Pengalaman tersebut tentu sangat sulit dilukiskan dan membuatnya ingin terus kembali ke Indonesia. Aku sangat senang dan karena itu ingin kembali ke Indonesia, ujarnya. Apakah Kevin Dix berminat menjalani naturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia? Terkait dengan hal ini, Kevin Dix mengaku akan menunggu kesempatan untuk dihubungi oleh PSSI. Aku selalu mengatakan bahwa aku terbuka untuk itu. Tetapi selama federasi tidak mendatangi dan mengontak aku, ya tidak usah berpikir tentang itu, katanya. Bahkan,
Kevin Dix mengaku sudah bicara dengan agennya dan menyatakan secara terbuka bahwa Indonesia adalah asal-usul dirinya. Jadi, ketika tawaran datang untuk bermain di timnas Indonesia, besar kemungkinan dirinya akan menjawab iya. Jadi aku tidak akan mengatakan tidak untuk itu. Tapi selama mereka nggak tanya, aku nggak perlu jawab. Dilanjutkan Kevin Dix, aku akan pikirkan serius untuk itu. Kemungkinan besar akan bilang iya, tandas Kevin Dix yang sempat diwawancarai Yusa Nugraha sekitar 4 tahun lalu. Ketika itu, Kevin Dix sudah mengingatkan bahwa bila timnas Indonesia menginginkan dirinya, tentu harus bergerak dengan cepat. Sebab, seperti bola yang bulat, karirnya juga bisa berubah dengan sangat cepat. Kalaupun serius, federasi harus bergerak dengan cepat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan karirku ke depannya, sebut dia, memberi kode. Lalu, apakah jawaban Kevin Dix masih sama dengan 4 tahun lalu yang bersedia menjalani naturalisasi untuk bermain di timnas Indonesia? Kevin Dix memiliki market value di angka 69,53 miliar rupiah. Lebih dari pemain Vietnam dan Thailand yang rata-rata memiliki market value di angka 2 miliar rupiah sampai dengan 6 M. Di sisi lain, ada 6 keuntungan yang bisa didapatkan timnas Indonesia jika menaturalisasi Kevin Dix. Keuntungan pertama berkaitan dengan pengalamannya bermain dengan tim Eropa. Terkini, Kevin Dix tercatat masih aktif bermain untuk klub raksasa Denmark, FC Copenhagen. Bek tengah berusia 27 tahun itu masih terikat kontrak sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2025 mendatang. Mengawali karir bersama AGOVV Junior pada 2004 silam, Kevin Dix menimba ilmu di negara kelahirannya Belanda sampai dengan 2014. Saat itu, ia tercatat bergabung dengan Vitesse U19. Sebelum akhirnya menapaki karir bersama klub profesional pertamanya yakni Vitesse pada 2014 sampai dengan 2016. Performa impresifnya menarik hati satu di antara klub besar di Italia, Fiorentina. Sayangnya, karir Kevin Dix bersama Fiorentina banyak dihabiskan sebagai pemain pinjaman. Selain Fiorentina, raksasa Eredivisie Belanda, Feyenoord Rotterdam juga pernah merasakan jasa dari seorang Kevin Dix. Selain itu, FC Empoli dan klub asal Denmark, Aarhus GF juga merasakan hal yang sama. Hingga pada akhirnya, ia kembali ke Fiorentina di tahun 2021 silam dan berakhir pada dijualnya Kevin Dix ke FC Copenhagen. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no